Ikan pemakan lumut pembersih aquascape. Dengan memelihara fauna pemakan lumut, para seniman aquascape tidak perlu lagi repot-repot membersihkan alga, lumut, dan kotoran di dalam akuarium. Sebab, hewan-hewan pemakan lumut akan membersihkannya dengan senang hati. Ada banyak sekali ikan pemakan lumut. Nah, berikut ini jenis-jenis pemakan lumut paling efektif yang bisa kamu cari untuk menjaga keindahan aquascape-mu. Ikan Corydoras selain berguna untuk membersihkan lumut, juga bisa untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan ikan lainnya. Ikan ini pun mempunyai bentuk dan warna yang indah. Beberapa jenis Corydoras yang dapat kita temukan di Indonesia antara lain Corydoras panda, Corydoras albino, Corydoras terbae, dan Corydoras pygmy. Corydoras adalah ikan pemakan lumut yang masih satu keluarga dengan ikan lele subfamili Corradinae. Dalam bahasa Yunani, Corydoras berasal dari kata chori yang berarti helm, dan doras yang artinya kulit. Habitat asli ikan ini adalah di Amerika Selatan. Ikan Corydoras berukuran kecil sekitar 120 mm saja. Dengan tubuh yang kecil, mereka dapat hidup di dalam akuarium. Karakter ikan ini pendiam, namun bisa hidup berdampingan dengan jenis ikan hias lainnya. Ikan Brusmota. Ikan Brusmota mempunyai nama latin Hypostomus plecotomus. Ikan yang termasuk dalam jenis ikan pleco atau ikan sapu-sapu ini sangat efektif untuk menghilangkan lumut green spot. Ikan Brusmota banyak ditemukan di Indonesia. Ikan ini memiliki dua varian warna, yakni warna albino kekuningan dan hitam. Selain itu, ikan ini juga memiliki dua jenis ekor, yakni ada yang berekor panjang serta berekor pendek. Umumnya, ikan ini dipelihara sebagai taman ikan hias arwana. Ikan Brusmota mampu tumbuh maksimal hingga berukuran 15 cm pada saat usia dewasa dengan suhu air berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Hal yang unik dari ikan ini adalah adanya tanduk-tanduk halus di atas wajahnya pada ikan jantan dan sedikit tanduk-tanduk halus pada betinanya. Ikan Otto. Ikan Otto atau Otocinclus affinis termasuk ikan pemakan lumut yang banyak diburu para aquascaper karena ukurannya kecil. Ikan yang habitat aslinya dari perairan Brasil Tenggara. Ini termasuk ikan kecil yang mempunyai tenaga besar untuk membersihkan lumut. Selain itu, ia sangat cocok bila dicampur dengan ikan kecil sejenis tetra, cardinal, dan udang kecil. Otocinclus affinis memiliki nama lain Otto atau Doersucker dan memiliki nama latin Otocinclus sp. Ikan ini memiliki ukuran sekitar 5 cm. Kendati begitu, ikan Otto membutuhkan makan yang sangat banyak. Jadi wajar jika ikan ini ada di dalam akuarium. Stok ganggang di dalam akuarium akan tampak berkurang atau bahkan habis. Dengan demikian ikan ini dapat dengan tangkas membersihkan akuarium dari kotoran, membandel dan hidup di dalamnya. Tentu ikan ini sangat direkomendasikan sebagai pembersih akuarium. Ganggang kesukaan ikan ini adalah ganggang hijau lumut dan coklat. Ikan ini akan lebih nyaman berada di dalam akuarium. Berukuran minimal 115 liter, lengkap dengan kayu, apung, dan serasa daunnya. Disarankan, peliharalah Otocinclus affinis minimal 5 ekor, sebab ikan ini hidup secara berkelompok. Ikan cai. Ikan cai atau Chinese algae. Latar kadang disebut juga lemon algae. Latar karena warna ikan pemakan lumut ini kuning seperti lemon. Cai termasuk dalam ikan herbivora atau pemakan tumbuhan. Di alam liar, ikan ini biasa memakan lumut atau ganggang dan dapat hidup mencapai ukuran 28 cm. Namun, ikan ini hanya akan memakan lumut ketika masih kecil saja. Bahkan Cai ini dapat sangat efektif untuk membersihkan lumut. Ketika sudah besar, ikan ini akan berhenti memakan lumut dan bersifat agresif yang dapat mengganggu ikan yang lainnya. Jadi, sebaiknya pisahkan ikan Cai dari ikan-ikan lain kalau dia sudah tidak memakan lumut lagi. Hanya ikan Cai berukuran 10-25 cm yang bisa ditaruh di akuarium. Ikan sai. Ikan esai atau Siamese alligator termasuk ikan pemakan lumut yang populer dan sangat diminati untuk membersihkan lumut. Ikan esai termasuk ikan yang bersahabat dan dapat dicampur dengan ikan jenis lainnya. Sebagai ikan omnivora, selain memakan lumut dan ganggang, ikan ini juga memakan cacing pipih yang mengganggu ekosistem di dalam akuarium. Ikan esai juga dapat diberi makan berupa pelet atau cacing beku ketika lumut telah habis dimakannya. Siamese alligator atau ikan esai
Memiliki nama lain selimang batu dan memiliki nama latin Trochilus oblongus. Ikan ini dapat hidup rukun dengan ikan hias kecil lainnya seperti tetra, barb, pleco, dan corydoras. Ukuran ikan sah dapat mencapai 15 cm dengan garis hitam horizontal dari insang sampai ekornya. Motif garis dalam tubuhnya ini dapat memudar dengan sendirinya ketika ada yang mengganggu sang ikan, agar keberadaannya dapat tersamarkan. Dengan adanya motif tersebut, ikan ini juga sering tertukar dengan Siamese Swing, Fox, dan False Siamensis. Ikan moli. Ikan moli memiliki nama latin Pucilias phenopus. Ikan ini dapat menyesuaikan diri dengan angelfish, ikan platy, swordtail, tetra dengan ukuran lebih besar, dan corydoras catfish. Ikan ini berukuran 5-10 cm dan termasuk ke dalam ikan pemakan ganggang. Ikan ini dinilai konsisten dan efektif dalam membersihkan ganggang di dalam akuarium. Mereka akan semangat melahap ganggang yang terdapat pada batu dan tanaman hidup. Ikan ini banyak dicari konsumen karena tampilannya yang menawan. Namun, mereka akan lebih nyaman berada di dalam akuarium berkapasitas minimal 75 liter lengkap dengan batu dan tanaman hidup yang terdapat ganggangnya. Bristlenosiplechos. Ikan Bristlenosiplechos memiliki nama lain Bristlenosiplecho, Bristlenos catfish, Bushenos catfish, dan memiliki nama latin Ancistrus teminki atau Ancistrus sp. Di Indonesia ikan ini biasanya disebut dengan nama ikan sapu-sapu. Ikan Bristlenosiplechos sangat dikenal sebagai ikan pemakan alga, ganggang, dan kotoran dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan kalian harus menambahkan pelet ganggang juga agar kebutuhan makannya benar-benar tercukupi. Sifat ikan ini sangat beragam, ada yang aktif dan ada juga yang pasif. Pastikan ikan ini tidak digabung dengan ikan kecil yang memiliki sifat sensitif terhadap lingkungan sekitar. Yang jelas, ikan ini dapat digabung dengan ikan besar dan agresif. Itulah 7 ikan pemakan lumut yang efektif membersihkan akuarium. Kalau kamu punya hobi bermain aquascape atau baru ingin memulainya, sebaiknya kamu cari ikan-ikan itu agar kamu tidak terlalu repot membersihkan aquascape.